Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Ibu Dr. Lilis Karwati, Doktoranda Magister Pendidikan, dan yang saya banggakan rekan-rekan kelas A, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas A akan melakukan presentasi dengan materi mengenai Lalu yang selanjutnya ada rekan saya Sahara Indah Permata dengan NPM 212103015 dan yang selanjutnya ada Rizky Maulana NH dengan NPM 212103008. Lalu selanjutnya pada presentasi kali ini mungkin materi yang akan kami sampaikan yang pertama mengenai pengertian perkembangan kognitif, sosial, dan moral. Lalu yang kedua karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan moral pada anak dan remaja. Lalu yang selanjutnya ada hambatan dalam perkembangan kognitif, sosial, dan moral anak dan remaja. Dan yang terakhir upaya agar perkembangan anak dan remaja berjalan dengan baik. Mungkin untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, pengertian perkembangan kognitif, sosial, dan moral. Yang pertama, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Dismita 2009. Kemampuan kognitif ini dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih mendalam serta kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini akan memudahkan peserta didik menguasai pengetahuan umum yang lebih luas sehingga lebih mudah dalam berinteraksi dengan lingkungan. Contoh perkembangan kognitif yaitu anak mulai bisa mengambil keputusan dalam memilih atau memilih teman pergaulan. Lalu yang selanjutnya, perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana ia berada, di mana dihasilkan dari perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Perkembangan sosial merupakan proses pembentukan sosial self, yaitu pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan negara. Perkembangan sosial ini diharapkan agar mampu bermanfaat bagi masyarakat dan tentunya berdampak positif dengan adanya saling membantu antar individu sosial. Nah, contoh dari perkembangan sosial ini yaitu anak mampu menunjukkan rasa sayang kepada orang di dekatnya, seperti dengan memeluk atau mencium. Lalu yang ketiga, perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dari konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Nah, seseorang telah mengalami perkembangan moral apabila ia memperlihatkan adanya perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakatnya. Nah, moral ini merupakan tingkah laku manusia yang berdasarkan atas baik buruk dengan landasan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, moral merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi anak dan remaja, terutama sebagai pedoman menemukan identitas dirinya. Nah, contoh dari perkembangan moral ini yaitu seorang siswa mematuhi perintah dari gurunya agar tidak mendapatkan hukuman. Nah, mungkin selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sahara Indah Permata. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Materi selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan moral. Pertama, perkembangan kognitif. Pada masa perkembangan kognitif pada anak, misalnya sejak anak SD, berdasarkan teori Piaget, pemikiran anak-anak usia SD masuk dalam tahap pemikiran konkret operasional, yaitu masa di mana aktivitas mental anak terfokus pada objek yang nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya. Karakteristik perkembangan kognitif pada masa anak dibagi menjadi 3, yaitu tahap sensori motor usia 0 sampai 2 tahun. Anak usia ini belajar bagaimana mengikuti dunia keberadaan secara praktis dan belajar menimbulkan efek tertentu dengan hanya mencari cara melakukan perbuatan tersebut. Kedua, tahap pre-operasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Masa ini ada anak memiliki kesadaran akan tetap eksisnya yang harus ada dan biasanya. Ketiga, tahap konkret operasional dari usia 7 sampai 11 tahun. Dalam masa ini, anak memperoleh kemampuan dalam memahami aspek kumulatif materi atau kemampuan sistem operation atau satuan langkah berpikir. Setelah masa anak-anak pada usia 11 sampai 12 tahun memasuki tahap operasional formal. Pada masa remaja, anak sudah mampu berpikir abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang didapatkan. Dengan pemikiran itu, remaja dapat berpikir dalam hal pemecahan masalah. Kedua, perkembangan sosial. Pada perkembangan sosial, kebutuhan remaja telah cukup kompleks. Anak mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri sendiri kepada sikap kerja sama antar sesama. Pada masa ini, anak mulai memperhatikan dan mengenal berbagai norma pergaulan. Pada masa remaja, berkembang sikap kemampuan untuk memahami orang lain. Pada anak-anak seperti membuat kontak sosial dengan orang di luar rumahnya, mulai dapat bermain bersama. Ketiga, mulai menunjukkan tingkah laku sosial seperti pembangkangan, agresi, berselisih, menggoda, persaingan, dan tingkah laku berkuasa. Untuk pada masa sosial remaja, yang pertama, ketertarikan terhadap lawan jenis. Hal ini merupakan suatu perubahan hubungan sosial yang menonjol pada periode remaja. Ketertarikan ini dapat dilihat dari kegembiraan dalam kelompok yang anggotanya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kedua, kemandiran bertingkah laku sosial. Tingkah laku ini artinya remaja dapat memilih dan menentukan dengan siapa dia akan berteman, karena diharapkan remaja dapat mengambil keputusan tingkah laku yang tepat dalam menghadapi orang baru dengan situasi yang baru. Yang terakhir, kesenangan berkelompok. Hal ini karena hidup berkelompok merupakan kebutuhan pada masa remaja. Manusia juga makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kelompok terdiri dari kelompok teman dekat, kelompok kecil, kelompok besar, kelompok terorganisasi, dan kelompok lainnya. Yang ketiga, perkembangan moral. Perkembangan moral adalah pembelajaran individu terhadap nilai-nilai moral yang dianut atau diterima dari keluarga atau lingkungannya, sehingga orang tersebut dapat berperilaku sesuai dengan moral yang dipelajarinya. Karakteristik perkembangan moral. Pada masa anak-anak, sudah memiliki dasar tentang sikap moralitas terhadap kelompok sosialnya, sudah dapat memilih perilaku mana yang baik dan tidak baik, serta anak akan melakukan hal yang memang rutin ia lakukan. Pada masa remaja, dicirikan dengan mulai tumbuh kesadaran akan kewajiban mempertahankan kekuasaan dan peranata yang ada. Pendirian pribadi tidak tergantung pada pendapat,
dan juga harus sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan aturan, hukum, serta keadilan. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rizky Maulana. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan materi. Materi yang selanjutnya yaitu hambatan dalam perkembangan kognitif, sosial, dan moral anak dan remaja. Yang pertama, perbedaan kognitif. Pada kemampuan kognitif, tergambar dari hasil belajar yang diukur dengan tes. Tes hasil belajar menghasilkan nilai kemampuan yang bervariasi. Hal ini sudah menggambarkan adanya perbedaan kemampuan kognitif setiap individunya. Yang kedua, perbedaan kecakapan bahasa. Kemampuan berbahasa setiap individu berbeda. Kemampuan tersebut sangat dipengaruhi faktor kecerdasan dan faktor lingkungan. Yang ketiga, perbedaan kecakapan motorik. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Karena kemampuannya berbeda akan membawa akibat terhadap kecakapan motorik masing-masing. Keempat, perbedaan latar belakang. Pada perbedaan latar belakang maupun pengalaman dapat memperlancar atau bahkan memperlambat prestasi belajar anak sebab perbedaan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan dan situasi belajar. Kemauan. Yang kelima, perbedaan bakat. Kemampuan tersebut akan berkembang bila mendapat rangsangan atau kesempatan fasilitas secara tepat. Yang keenam, perbedaan kesiapan belajar. Berdasarkan latar belakang lingkungan yang bervariasi akan mempengaruhi adanya variasi kesiapan belajar individu. Slide selanjutnya, Pak. Materi selanjutnya, upaya agar perkembangan anak dan remaja berjalan baik. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan orang tua untuk mendidik anak. Satu, jadilah pendengar yang baik. Ketika orang tua menjadi pendengar yang baik, anak juga akan melakukan sebaliknya ketika Anda yang berbicara atau memberi saran. Yang kedua, hormati privasi anak. Orang tua sering menganggap urusan anak adalah urusan juga, tapi jika anak sudah beranjak remaja, orang tua perlu memahami privasi yang harus dijaga dan dihormati. Ketiga, sepakati aturan-aturan penting. Ketika anak menyepakati aturan dan dilibatkan dalam diskusi, ia akan memiliki tanggung jawab dan tidak merasa terpaksa dalam menaatinya. Yang keempat, nutrisi. Asupan nutrisi yang berkualitas dapat menentukan kecerdasan, kesehatan, dan tumbuh kembangnya. Yang kelima, stimulasi. Stimulasi sangat penting untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Stimulasi yang baik meliputi kemampuan motorik kasar, halus, bahasa, kognitif, dan sosial emosional. Yang keenam, kasih sayang. Orang tua harus membangun ikatan yang baik dengan menunjukkan kedekatan, perhatian, apresiasi, dan rasa kasih sayang secara langsung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas
pemaparan materinya. Mungkin untuk pemaparan materi telah selesai, telah sampai pada kesimpulan. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi kali ini. Perkembangan kognitif, sosial, dan moral pada anak dan remaja merupakan hal yang tidak boleh luput dari perhatian. Hal itu sangat dipengaruhi oleh peran orang tua, seharapkan dapat merangkul anak-anaknya. Karena dengan kasih sayang yang cukup, didikan yang baik, perkembangan anak akan sangat baik. Selain itu, kita harus menjadi contoh yang baik bagi anak. Karena yang pertama mereka lihat adalah perilaku kita, dan akan mudah dituruti oleh anak. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak agar menjadi generasi yang unggul. Terima kasih mungkin dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.